Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Di dalam dunia asuransi ada banyak istilah-istilah yang mungkin jarang terdengar oleh masyarakat umum, sehingga menimbulkan kebingungan untuk memahami isi polis asuransinya. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan salah satu istilah yang sering digunakan di asuransi, yaitu pre-existing condition. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kondisi yang sudah ada sebelumnya. Maksudnya, kondisi atau riwayat kesehatan seseorang yang sudah ada sebelum ia mengajukan diri menjadi nasabah asuransi. Mengapa ini penting bagi perusahaan asuransi? Berbeda dengan BPJS yang dapat menerima semua orang dengan segala kondisi kesehatannya, karena memang prinsip dasarnya adalah sosial, perusahaan asuransi swasta yang memiliki unsur komersial atau bisnis di dalamnya menerapkan konsep ini karena perusahaan asuransi akan memperkirakan tingkat profil risiko seseorang yang akan menentukan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan oleh nasabah. Apa saja yang termasuk dalam pre-existing condition? Beberapa di antaranya adalah seperti kista, kanker, asma, darah tinggi, kolesterol, dan lain sebagainya. Bisa juga kondisi yang diakibatkan oleh kecelakaan seperti tulang patah akibat kecelakaan motor atau terjatuh dari tangga. Lalu, apa yang terjadi jika seseorang yang sudah memiliki pre-existing condition ingin mengajukan menjadi nasabah asuransi? Jika orang ini sudah ada kondisi tersebut, maka ada beberapa hal kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama adalah orang ini akan diminta untuk medical check up agar dapat melihat seberapa beresikonya riwayat kesehatan yang ia miliki saat ini. Jika hasilnya masih tergolong baik dan dilihat tidak terlalu beresiko, maka ia dapat menjadi nasabah asuransi tanpa ketentuan tambahan atau pengecualian tertentu. Tapi, jika hasil medical check up memperlihatkan bahwa kondisi orang tersebut agak berisiko, maka perusahaan asuransi akan memberikan ketentuan tambahan, bisa penurunan manfaat asuransi atau kenaikan preminya. Contohnya nih, hasil medical check up Bapak A yang memperlihatkan bahwa tekanan darahnya tergolong tinggi, tapi masih dalam batas yang ditentukan atau ditoleransi oleh perusahaan asuransi. Jika Bapak A sebelumnya mengajukan asuransi jiwa dengan manfaat santunan meninggal dunia sebesar 500 juta rupiah dengan premi 1 juta rupiah, tapi karena hasil medical check up Bapak A kurang baik, maka ia diberikan pilihan untuk menurunkan manfaat asuransi jiwanya menjadi misalnya 300 juta rupiah dengan premi 1 juta rupiah, atau jika ia tetap ingin punya manfaat asuransi yang sama yaitu 500 juta rupiah, maka premi asuransinya Bapak A juga disesuaikan misalnya menjadi 1,2 juta rupiah. Itu adalah contoh jika hasil medical check up kurang baik. Kalau hasil medical check up tidak baik, contohnya tensi darah sudah terlalu tinggi, kolesterol juga tinggi, asam urat juga tinggi, dan gula darahnya pun tinggi, maka untuk kasus ini pengajuannya kemungkinan besar akan ditolak. Nah, untuk yang kedua adalah khusus untuk kondisi yang dialami saat ini akan dikecualikan. Contohnya, ia sudah memiliki kista sebelumnya, dan hasil medical check up menyatakan bahwa kista yang dimiliki termasuk jinak dan tidak terlalu membahayakan. Maka perusahaan asuransi bisa menerima ia menjadi nasabah dan mengcover seluruhnya kecuali kistanya. Apakah ada cara agar kistanya bisa di-cover? Pasti ada. Salah satunya adalah dengan operasi pengangkatan kista, dan dokter telah menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi kistanya. Setelah itu, ia bisa mengajukan banding ke perusahaan asuransi untuk menghapus pengecualian kistanya, sehingga jika suatu saat ia terkena kista kembali, maka asuransi akan mengcovernya. Tapi yang perlu diingat adalah, hal ini tidak mutlak pasti akan disetujui oleh perusahaan asuransi, karena disetujui atau tidaknya pengajuan banding akan ditentukan oleh bagian underwriting atau bagian yang memperkirakan dan menganalisa tingkat risiko seseorang, yang keputusannya juga didasarkan pada fakta-fakta lain yang mungkin ditemukan. Yang ketiga adalah biasanya pengajuan menjadi nasabah asuransi akan ditolak ketika seseorang sudah memiliki pre-existing condition dengan tingkat risiko yang tinggi, seperti terkena kanker, diabetes, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, berikut adalah contoh kasus seorang public figure yang sudah memiliki pre-existing condition. Adanya penggantian uang tunai. Artinya semakin besar uang atau nilai tunai yang bisa didapatkan apabila kita terdiagnosa penyakit kritis, tentunya semakin besar juga premi yang harus dibayarkan kita setiap waktunya, gitu ya, Prit? Tapi apakah seperti Kang Epi nih, sekarang sudah boleh dikatakan punya track record, pernah mengalami penyakit yang boleh dikatakan nyaris menjadi penyakit kritis gitu. Betul. Bisakah untuk membeli polis asuransi penyakit kritis itu? Oke, kalau masalah underwriting dari asuransi, jadi underwriting tuh kayak persetujuan gitu Kang Epi. Jadi oh ya saya mau ngelamar nih jadi aplikan untuk polis asuransi, saya bisa disetujuin nggak sih? Nah ini tergantung dari underwriting setiap perusahaan asuransi yang bisa berbeda-beda. Nah, tetapi ada tetapinya juga. Biasanya kalau udah ketahuan yang jenis itu,
itu dikecualikan. Oh. Jadi misalnya kan penyakit kritis banyak nih, Iya. ada jantung, apa dan lain-lain. Nah mungkin kan Kang Epi belum pernah, insya Allah tidak Ya. dideteksi ada hubungannya dengan jantung. Nah apabila nanti suatu saat misalnya terkena penyakit yang berhubungan dengan itu, bisa saja diganti. Oke. Gitu. Tapi umumnya mereka yang pernah terdeteksi penyakit yang cukup berat akan ada additional premium. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya Mas Adrian yang belum pernah terdeteksi, Ya. mungkin bayar preminya 100. Tapi kalau Kang Epi ada tambahan lagi biaya, selain 100 ada tambahan 20 gitu. Karena apa? Oke. Dianggap lebih beresiko. Widih. Lalu, karena sudah tahu tentang hal ini, pasti ada orang yang berpikir, kalau gitu dia diam saja, nggak usah bilang kalau sudah ada pre-existing condition. Atau perusahaan asuransi juga nggak akan tahu. Nah, kalau untuk hal ini saya serahkan ke masing-masing orangnya. Mereka bebas memilih apakah mereka akan ceritakan atau tidak. Tapi yang ingin saya katakan di sini adalah orang bebas untuk memilih apapun pilihannya, tapi akan selalu ada konsekuensi atas pilihan yang mereka ambil. Salah satunya adalah kemungkinan klaim yang tidak akan cair. Kok bisa? Kan kita nggak bilang. Ya betul, kita tidak bilang memang. Tapi jika kita pernah berobat atau rawat inap di rumah sakit atau klinik, riwayat kesehatan kita tersimpan rapi di sana di dalam rekam medis, dan perusahaan asuransi bisa mendapatkan data serta informasi kesehatan tersebut. Jika ada kebohongan data atau penutupan informasi yang tidak diceritakan pada saat pengajuan asuransi di awal, maka perusahaan asuransi memiliki kewenangan untuk tidak mencairkan klaim asuransinya. Bagaimana kalau kita tidak tahu sebelumnya, ternyata kita sudah ada penyakit atau kondisi tertentu? Nah, pada dasarnya, tahu atau tidaknya seseorang memiliki pre-existing condition tidak mengubah ketentuan-ketentuan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Bisa disetujui atau tidak. Memang sebagian dari kita akan berpikir bahwa bisa saja perusahaan asuransi menolak klaim nasabah dengan alasan pre-existing condition yang tidak kita ketahui sebelumnya. Tapi yang perlu juga diingat adalah bahwa keputusan-keputusan yang diambil perusahaan asuransi itu didasarkan atas data-data dan informasi yang valid yang didapatkan salah satunya dari riwayat kesehatan atau rekam medis orang tersebut sebelumnya di rumah sakit atau klinik tempat ia dirawat atau berobat. Sehingga keputusan apakah nantinya klaim akan disetujui atau ditolak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, bersyukurlah bagi orang-orang yang saat ini diberikan kesehatan sehingga masih bisa mengajukan diri menjadi nasabah asuransi. Jangan menunggu sakit dulu baru masuk asuransi, karena belum tentu perusahaan asuransi dapat menerima orang yang sudah sakit untuk menjadi nasabahnya. Nah, kalau ada istilah-istilah lainnya dalam asuransi yang belum kamu pahami, bisa kamu tanyakan di kolom komentar ya. Nggak bosan saya ingatkan lagi untuk klik tombol subscribe dan loncengnya agar kamu menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video saya terbaru selanjutnya. Share video ini jika bermanfaat dan dapat membantu orang-orang terdekatmu dalam memahami isi polisnya. Saya Ilo and see you.